kita mulai saja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Ya. Mari kita sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa memanjatkan doa. Semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu kepada Ketua Kelas Dewayu silakan memimpin doa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Iya. Berdoa selesai. Tidak didengar ya. Suaranya kecil. Iya, baik anak-anak. Sebelum lanjut, Ibu ingin mengingatkan kalian sudah semua melakukan pengabsenan? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ibu cermati juga di Google Classroom ada 3 orang yang belum mengabsen. Ahmad Rohimin, Diki, sama Ide Bagus Kadek. Mudah-mudahan yang bersangkutan ada di sini ya, sehingga segera melakukan absensi. Oke anak-anak, pada hari ini sebelum pembelajaran inti kita mulai, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengungkapkan perasaan. Ya. Silahkan tulis di kolom chat, ya. Silahkan tulis di kolom chat bagaimana perasaan kalian hari ini. Jelaskan. Misalnya kalian senang, kenapa senang? Sedih, kenapa sedih? Coba dituliskan di kolom chat. Ibu ingin tahu. Akan ditulis di kolom chat bagaimana perasaan kalian hari ini. Oh, Dewayu merasa senang. Yang lain, bagaimana perasaan kalian? Dimas Surya, senang. Ceria, wah ada yang ceria. Nih Putus Ridipayani merasa ceria. Mira Dewi, bahagia. Nah, baik anak-anak. Terima kasih karena kalian sudah menyampaikan perasaan kalian hari ini. Secara otomatis kalian memiliki keterbukaan, ya. Keterbukaan terhadap perasaan yang kalian punya. Dengan keterbukaan ini, maka kalian akan merasa lega. Kenapa lega? Karena sudah menyampaikan perasaan. Ya, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Ibu membagi kalian nanti ke dalam 2 kelompok. Ya, sekarang Ibu akan meminta kelompok 1 dari nomor absen 1 sampai nomor 16. Ada di ruangan ini. Kelompok 2 sekarang. Dwi Lestari. Ada Dwi Lestari? Ada, Bu. Oke, Dewayu dia. Dewayu ada di ruangan? Ada, Bu. Nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Ya. Latar belakang dilakukannya pengamatan terdapat pada definisi bagian. Benar apa salah? Benar. Kita cek. Salah Dewayu. Ya. Definisi umum latar belakang itu ya. Baca lagi. Yang menang adalah tim 1. Ya, ternyata tim 1 yang menang. Nomor absen 1 sampai 16. Ya. Pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Di mana pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan kritis, disiplin, kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah nanti kalian akan menyimak sebuah video, siapkan diri untuk presentasi ya, dan yang terakhir adalah penyimpulan. Seperti kesepakatan kita pada kelas tatap maya ini adalah yang pertama, kalian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tadi kita sudah berdoa ya.
Kemudian menghidupkan kamera ketika Pikom berlangsung. Kecuali yang mengalami kendala sinyal. Ya, kalau tidak ada kendala sinyal, silahkan hidupkan kameranya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau Bisa, sudah Bu. bisa, ya. Oke. Ya, kalau sudah paham berarti sekarang kita akan masuk ke materi inti yang pertama, yaitu kalian akan menyimak sebuah video pemahaman. Dari video itu Ibu harapkan nanti kalian menemukan informasi-informasi yang dapat kalian gunakan untuk menambah pemahaman kalian seputar materi teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat atau kesimpulan. Pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai objek yang dilaporkan. Sedangkan dilanjutkan pada deskripsi bagian, menjelaskan tentang habitat kunang-kunang dan tempat tinggal kunang-kunang, kemudian bagaimana cara mereka berkembang biak, seperti apa bentuk, dan bagaimana mereka makan. Kita akan baca teksnya mulai dari atas ya. Habitat kunang-kunang ada di tempat-tempat. Kita akan baca teksnya mulai dari atas. Asal katanya Pak Raden makan di atas panggung. Pak Raden minum di atas panggung. Pelajaran di pelajaran pertama ini, di pertemuan pertama ini. Sekarang Ya, Bu. Ibu akan mengajak kalian bertanya jawab. Ya, bertanya jawab seputar apa yang kalian simak tadi. Yang pertama, berkaitan dengan struktur. Struktur di dalam teks laporan hasil observasi itu ada berapa ya? Strukturnya ada 3, yaitu pertanyaan umum, Pernyataan umum. deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, ada deskripsi bagian dan ada deskripsi manfaat. Kalau di pernyataan umum ada apa ya kira-kira, Mira Dewi? Informasi umum. Ada informasi umum, ada latar belakang, ya. Kemudian di deskripsi bagian itu ada apa ya? Dari Cian yang hal-hal dilaporkan. Ya, kemudian yang terakhir, pada deskripsi manfaat ada apa? Jelaskan tentang manfaat dalam suatu objek. Iya, baik. Terima kasih Mira Dewi sudah menanggapi dengan baik. Apa itu frase nomina ya? Saya, Bu. Baik, De Ayulia, silakan. Frase nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contohnya adalah buah jeruk. Buah jeruk. Nominanya ada buah jeruk dibangun oleh berapa kata? 2, Bu. 2. Yang mana yang kata nomina, yang benda? Buah. Buah. Ya, buah itu adalah kata benda. Ditambah jeruk menjadi buah jeruk yang disebut dengan frase Nomina. nomina. Ya, tepat sekali. Ayulia, nomor absen berapa? 26, Bu. Baik, 26. Informasi yang kalian simak tadi itu sudah kalian dengar baik, kemudian kalian sudah bisa menjelaskan apa yang kalian simak. Sekarang Ibu lanjutkan. Kalian akan mengerjakan LKPD, ya. LKPD-nya sudah Ibu share tadi di grup. Ibu buat dalam 2 versi. Ada yang versi video dan ada yang versi teks. Bagi yang suka menonton video, yang suka menyimak, silakan simak videonya. Yang suka membaca, silakan dibaca teksnya. Ini sama isinya, ya. Dari teks ini nanti silakan kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks yang berjudul rumput. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Bu.
Bisa. Baik. Sekarang silakan simak videonya atau baca teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indralian 1A dari 10 IPS 1. Di sini, saya akan melaporkan hasil observasi saya terhadap rumput. Rumput seringkali ditanam sebagai tanaman hias, tanaman obat, dan pakan ternak. Di Indonesia, rumput banyak digunakan sebagai pakan untuk hewan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Sekian hasil observasi saya terhadap rumput. Wassalamualaikum warahmatullahi. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Sekarang siapa yang sudah menemukan struktur dari teks yang berjudul rumput tersebut? Contoh kalimat definisi umum. Itulah rumput. Paragraf kedua merupakan deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan karena berisi perincian dalam rumput. Mira, tolong ditundukkan lagi kameranya biar terlihat wajahnya. Kemudian Sri Diva. Siapa lagi yang mendengar suara saya? Silakan tunjukkan wajah kalian sebentar. Mari kita rileks dulu sejenak. Kita konsentrasi, kita naikkan imun sebentar. Semuanya duduk sempurna. Kameranya didiamkan, Sri Diva. Oke, tangannya ada di atas meja atau di atas paha, silakan. Kemudian kita pejamkan mata sejenak. Yang lain yang bisa mendengar suara saya, silakan hidupkan kamera. Kita pejamkan mata sejenak. Ya, Joni, silakan konsentrasi. Kita tarik nafas pelan-pelan. Kemudian ditahan. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengikuti tes terakhir. Kita poskan. Coba diisi sekarang. Ada 5 pertanyaan di sana. Nah, silakan di screen sertifikatnya dan dikirim ke WA grup ya. Sudah selesai, Bu. Siap. Oke, Mira Dewi selamat mendapat nilai 100 ya. Kemudian ada Indra juga mendapatkan nilai 100. Pintar-pintar semua berarti ya. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya. Apa yang sudah kalian dapatkan tadi? Informasi tentang apa saja yang kalian dapatkan tadi? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Tentang mengenai struktur teks LHO, tentang tes kaidahnya, tentang fenomena, verba. Ya, oke. Baik. Kemudian tadi Ibu meminta kalian untuk menyampaikan perasaan kalian pada pembelajaran sebelum mengawali pembelajaran. Kira-kira bermanfaat tidak untuk kalian? Dalam pembelajaran tuh lebih rileks jadinya. Iya, lebih rileks. Terus tadi Ibu meminta kalian untuk mengatur nafas. Kira-kira bermanfaat tidak untuk pelajaran kita hari ini? Bermanfaat, Bu. Kita akhiri pembelajaran hari ini juga dengan doa ya. Ibu pimpin doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Oke, berdoa selesai. Ya, anak-anak. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Minggu depan kita akan mencoba menulis, ya, merancang menulis laporan hasil observasi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Salam hormat kepada Bapak Ibu Guru hebat senusantara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi hasil pembelajaran yang telah saya lakukan pada aksi nyata, di mana saya menyisipkan pembelajaran diferensiasi dan
pembelajaran sosial emosional di dalam video pembelajaran yang saya laksanakan. Secara umum, saya merasa senang ketika melaksanakan pembelajaran dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi dan juga penerapan pembelajaran sosial emosional. Di dalam tahap perencanaan, saya merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan murid yang tidak hanya membutuhkan teori saja, tetapi juga ada unsur-unsur lain yang bisa kita sisipkan di dalam pembelajaran. Ya, anak-anak itu dikodratkan memiliki kemampuannya masing-masing. Ada yang memiliki kemampuan yang menonjol di bidang kinestetik, kemudian ada visual, ada yang auditori. Maka pada pembelajaran berdiferensiasi ini saya rasa semua kebutuhan anak itu wajib untuk kita layani, untuk kita fasilitasi. Ya. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini sangat erat kaitannya dalam membangun sosial emosional anak, khususnya pada bidang emosi diri, pengendalian diri, interaksi dengan orang lain itu. Jadi dengan menyisipkan pembelajaran sosial emosional ini dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid, ya, sehingga murid bisa menyadari emosinya, kemudian bisa mengendalikan emosinya, bagaimana mereka bisa mewujudkan kontak atau hubungan sosial dengan teman, dengan orang lain. Ya, saya sangat senang sekali di dalam proses perencanaan ini saya mendapatkan banyak ilmu berkaitan dengan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, sehingga bisa tersisipkan dalam sintak-sintak pembelajaran yang saya rancang. Kemudian di dalam tahap pelaksanaannya juga saya menemukan banyak pembelajaran yang dapat saya petik, khususnya bagaimana saya mengendalikan diri, mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan siswa yang beragam karakter, siswa dengan beragam kemampuan, sehingga semua kemampuan, semua karakter yang dimiliki oleh siswa itu bisa terfasilitasi oleh saya di dalam pembelajaran. Ya, namun ada sedikit kendala. Kendala sinyal adalah faktor keberhasilan di dalam proses pembelajaran ini. Namun pada pelaksanaan pembelajaran saya menemukan banyak siswa, termasuk saya juga, yang memiliki kendala pada sinyal, sehingga proses pembelajaran ini menjadi sedikit terhambat karena faktor sinyal. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada bagian refleksi ini. Namun secara umum saya menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran. Diterapkan pada sintak-sintak pembelajaran, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa mengakomodasi kebutuhan siswa. Dengan pembelajaran sosial emosional kita dapat memfasilitasi kebutuhan emosional dan kebutuhan sosial pada siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.